Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan alif dan kitab Syekh Syarif bin Abdullah bin Sunnah al-Fadhil al-Syafi'i Syekh Al-Allama Muhammad Nawwi al-Fadhil al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u Asyara. Ya. Udah ketemu? Udah, bawah paling bawah. Udah. Nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ar-Rabi'u Asyara yang nomor 14. Ini benda-benda yang dihukumi najis. Dari 1 sampai 20 ada 20 benda yang dihukumi najis. Yang nomor 14 yang dihukumi najis itu adalah ma yakhruju min ma'iddatin. Apa yang keluar, ma yakhruju ma apa sesuatu yakhruju yang keluar min ma'iddatin dari lambung. Yakinan secara yakin. Kaqai'in seperti muntah. Walau bila taghayyurin, walaupun muntahannya itu tidak berubah. Orang muntah-muntah itu ada dua hukum. Ada kalanya muntahannya itu dihukumi suci, ada kalanya dihukumi najis. Kalau makanan yang masih belum nyampe ke lambung, misalnya masih dikunyah, lagi makan ngelihat nah itulah pokoknya langsung dia muntah. Lah itu makanan kan belum masuk ke lambung, maka muntahannya itu tidak najis. Tapi kalau muntahannya itu udah sampai di lambung, mungkin udah sekian menit, misalnya dia makan, setelah makan tiba-tiba mual muntah, maka muntahannya itu najis. Walaupun di situ keterangannya walau bila taghayyurin, walaupun itu belum berubah. Misalnya nasi ya masih berbentuk nasi, mie masih utuh berbentuk mie. Tapi kalau udah nyampe ke lambung maka muntahannya itu najis. Tapi kalau belum nyasuk ke lambung maka tidak najis. Naam ya najis. Ingkana walaupun yang keluar walaupun ada al-khariju yang keluar itu habban, semisal biji-bijian, mutasalliban yang masih utuh, bihaitsu law zuri'a, sekiranya seandainya ditanam lanabata kok bisa numbuh famutanat jisun, maka itu hukumnya mutanat jis. Kayak tempo hari yang dibahas kopi luwak. Kopi luwak kan dulu ada bahasan setiap yang keluar dari kubur dan dubur, dari lubang depan maupun lubang belakang itu kan hukumnya najis. Tetapi kalau yang keluar itu masih utuh, seperti sama ketika dia masuk. Kopi kan masih utuh kopi ya. Ketika masuk ya kopi, keluar ya kopi, maka itu hukumnya hanya mutanajis. Mutanajis itu benda suci yang kena najis, maka ketika ia dicuci ya kembali menjadi suci. Nah sama kayak yang dimuntahkan tadi. Kok seandainya itu misalnya biji-bijian,
seandainya itu biji-bijian kok ditanam kok masih bisa numbuh, maka itu hanya mutanajis. Misalnya cincin harganya 20 juta ketahuan dibuntain, kan masih utuh ya? Iya. Nah, iya. Apa dia dirembek aja enggak? Ya, masih utuh, maka itu hanya mutanajis. Mutanajis itu artinya kalau dicuci masih ada harapan menjadi suci. Fa in kana bihaitsu law zuri alam yanbut fanajisun ain. Tapi kalau seandainya lauzuri'a, seandainya ditanam, lam yanbut, tidak numbuh, fanajisul ain, maka itu dihukumi najis. Wa ammal baidu, adapun kalau endok, telur kan keluarnya dari situ ya? Itu najis nih. Telurnya sih nggak najis, kulitnya itu. Kan kulitnya kan lewat jalur jalan najis aja. Maka pernah saya nonton di YouTube, saking hati-hatinya itu Ustadz, itu Kiai, beliau menyarankan telur yang itu dicuci. Ini kadang kita mau direbus juga nggak dicuci. Langsung aja ya. Tek. Nah, itu untuk hati-hati. Walaupun tidak semua ulama menyepakati bahwa luarannya telur, kalau dalamnya udah semuanya sepakat. Luarannya telur itu apakah najis atau enggak, karena keluarnya lewat lubang itu. Wa ammal bidu, adapun kalau telur ndok, idza betala'ahu, ketika ditelan hayawanun, hewan, wa kharaja minhu, dan keluar dari hewan itu, misalnya ada telur ditelan sama ular. Nah, kemudian wa kharaja minhu, telur itu dikeluarkan kembali sama ular. Nah, itu telur itu hukumnya masih bisa dikonsumsi atau enggak. Fa in kana, kalau seandainya telur itu bihaitsu law hudina, di hudina itu diangkremi. Diangkremi kalau di desanya apa? Angkrem sama Pak Idris. Bahasa Indonesia angkrem itu apa? Diram. Ya wis itulah. Lau hudina, seandainya telur itu dirami, diangkremi. La farraqa, kok bisa netes, fatahirun, maka telur itu suci. Wa illa, tapi kalau nggak bisa netes, fanajisun, maka hukumnya ya najis. Titik. Amal khariju minas sadri awil halki. Adapun kalau yang keluar dari as-sadri, dada, awil halki atau tenggorokan, waya anukhomah, dahak. Dahak itu dari tenggorokan ya? Iya. Nah itu najis gak? Enggak. Masih di leher. Masih di leher ya. Wa nazilu minad dimari, atau yang turun dari otak, wa huwa al-bulghum, semisal lendir. Fatahirani, maka dua-duanya suci. Ayo, dahak, lendir, itu kan semuanya suci. Wakal mukhati, seperti ingus. Iler apa? Bukan ya, bukan iler ya. Umbel lah ya, kalau Jawanya umbel, ingus. Berangkatnya lama bagi Nah. Wal busaki, dan ludah. Maka ingus, ludah, dahak, lendir yang keluar dari itu tidak najis, walaupun kita nganggapnya kotor, tapi tidak najis. Dan kalau orang dulu malah kalau minta suwuk diludahin, maaf, kamu tidak najis emang kok. Wa bisa di busok, itu terkadang ditulis pakai huruf shad, wa zai, dan terkadang pakai huruf za, buzak, artinya sama, ludah.
Kahurabin seperti lafaz hurab, debu. Yang dimaksud itu adalah huwa ma'ul fami, yaitu air yang keluar dari mulut. Ba'da khuruji minhu, setelah keluarnya itu, yaitu air mulut yang sudah keluar itu tidak najis. Wa amma ma dama fihi fahuwa riqun. Tapi kalau masih ada di dalam mulut, kalau udah keluar dari mulut namanya ludah. Kalau masih di dalam mulut namanya apa? Di situ fahuwa rikun. Rikun itu kalau saya cari di kamus liur. Ya dua-duanya tidak najis. Wa misluhu, dan yang semisal dengan itu fitoharati, dalam kesuciannya al anbaru, anbar. Anbar itu sejenis minyak wangi. Wa zabadu, ambar itu bibit parfum. Wazabadu, dan parfum. Wal araku, dan keringat. Keringat itu kita nganggapnya kotor tapi tidak najis. Nah kalau keringat najis, orang terawih yang kipasnya mati, keringetan semua ya najis. Enggak, dua-duanya itu, semuanya itu tidak najis. Wakada, dan begitu juga al-misku, misik, minyak misik. Inin fasala minal dzobibati. Apa itu? Bener ya? Di sini titiknya tumpuk-tumpuk. Dzobibah, kijang, rusak. Misik itu kan konon katanya dari kijang kan ya. Halal hayati, ngambilnya apakah ketika masih hidup, walau donan, walaupun hanya persangkaan saja, au ba'da zakati, atau setelah disembelih. Ini najis kecuali itu tadi, asal yang tidak keluar dari lambung, keluarnya lewat mulut, itu suci. Wasu'ila al-mufti Muhammad Saleh, dan ditanya, mufti itu orang yang berfatwa. Kalau di Indonesia mungkin ya MUI yang bagian komisi fatwa. Fima'in, dalam hukum air, yahruju, yang keluar, min fam min naimi, dari mulutnya orang tidur, alias iler najis enggak? Bau gitu. Iya kalau bau sih ya, yang jadi hukum kan najis dan enggak najis. Hal huwa najisun aula, apakah iler itu najis atau enggak? Ini Syekh Muhammad Saleh ditanya tentang hukum iler. Iler Indonesia ini apa? Liur. Dia udah keluar. Iler. Kalau bahasa Indonesianya peta. Wa idza kana najisan, kalau seandainya iler itu najis, fa kaifa, maka bagaimana al-ihtirazu, menjaga itu, menjaga anhu, dari iler itu tadi, liman ibtuliya bihi, bagi orang yang punya kelainan selalu ngeluarin iler. Kan ada orang yang ngeceh saja gitu ya. Enggak, kadang orang normal, kadang kalau ngomong tahu-tahu muncrat. Apa ya? Iya, tahu-tahu muncrat, tahu-tahu ini. Lah kalau orang yang kayak begitu gimana? Kalau seandainya dihukumi najis. Fa'ajaba, maka Syekh Muhammad Saleh menjawab. Biqaulihi, dengan fatwanya, dengan ucapannya, haitsu lam yatahaqqaq annahu minal ma'iddati fa huwa thahirun. Asal yakin bahwa air itu tidak berasal dari minal ma'iddah, lambung, fa huwa thahirun, maka itu hukumnya suci. Berarti tidur di masjid, di mushola, tengkurap, ngiler. Karpet lagi.
Iki petane sopo? Wa in tahaqqaqa annahu minha, tapi kalau ia yakin bahwa itu berasal dari lambung, wa huwa najisun, maka hukumnya ya najis. Nah, kalau kayak begini kan perlu penelitian orang yang ahli bahwa iler itu apakah air yang hanya seputar di mulut atau yang sudah masuk ke lambung. Yang paham kan ya yang belajar ilmu biologi apa ilmu apa ya. Kalau memang bersumber dari lambung maka najis, tapi kalau hanya sekedar air itu berputar di mulut maka tidak najis. Kayaknya sih jarang saat kalau dari lambung. Enggak ya? Kalau emang dia mual gitu. Nah iya. Kalau nggak mual. Kalau hanya sekedar dari mulut maka ya iler itu tidak najis. Kalau melihat begitu ternyata manusia itu lebih lekal sama hewan ya. Ilernya hewan katanya konon ada yang laku jutaan ya. Iya. Walet ya ilernya orang. Nah, iya. Asalnya ayam masih laku sekilo 25 atau 30 ya. Asalnya kita laku dijual nih. Iya asalnya ayam. Telur. Iya kan itu kan telur kan dikumpulin sekilo masih laku 20 atau 30 lah sekitar itu ya. Lah asalnya kita seandainya dikumpulin gitu loh. Hilang dah. Habis. Muap. Iya ternyata lebih berharga asalnya ayam. Kiri. Yang keluar dari tubuh kita ternyata ya lebih berharga yang keluar dari tubuh binatang ya. Tadi misik itu yang keluar dari rusa, harganya mahal. Ilernya walet harganya mahal. Lah ilernya kita. Al-Khamisu Asyara yang nomor 15. Yang masuk dalam kategori dihukumi najis adalah labanu ma la yukalu, susu dari hewan yang tidak boleh dimakan. Apa ya? Beruang. Susu beruang Pak Ji. Beruang kan nggak boleh dimakan. Susu beruang itu kan susu Itu mah susu olahan. Enggak berarti beruangnya olahan dari beruang. Dari tete ya susu beruang. sapi tetap kan merek doang yang beruang aja. Iya. Yes, pokoknya kucing atau apa ya, pokoknya binatang yang dagingnya nggak boleh dimakan itu susunya najis. Ghairul adami, kecuali dari manusia. Kalau dari manusia enggak Pak Yos, enggak najis. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Jadi keropok. Jadi keropok. Saya waktu beberapa hari yang lalu itu kan nyimak perdebatan yang Salafi sama NU itu. Nah, yang orang Salafi yang ngolok-ngolok biasalah amalan-amalan kita diolok-olok. Lah kemudian ada yang meng-screenshot ada salah satu fatwa yang membolehkan seseorang nyusui supaya jadi mahram. Misalnya nih supir. Gus Raya. Supir kan bawa juragannya yang perempuan. Kan dihukumi haram fatwa Salafi bahwa berduaan laki-laki dan perempuan dalam satu mobil. Lah untuk menghindari keharaman itu, maka si perempuannya itu bos perempuannya boleh nyusui supirnya. Panjangnya. Gigi cepat keropos. Lah iya kalau yang majikan perempuannya itu masih muda lah. Lah kalau udah nenek-nenek malah keracunan, susu kadaluarsa. Malah mabok. Aneh-aneh ya. Aduh, simbol lah. Kalau banil atani seperti susu keledai betina, wahia bi fathil hamzati, yaitu membacanya dengan fathahnya huruf hamzah, yaitu ismun nama li unsal hamiri, untuk betinanya keledai.
Li'annahu, karena apa? Susu itu mustahilun berubah fil badi dalam perut keledai kadami seperti darah. Wa amma labanu ma yukalu, adapun susu dari yang dagingnya bisa dimakan, walabanul adami dan susu manusia, susu orang, fatohironi, maka dua-duanya suci. Kalau yang dari tidak boleh dimakan itu najis, kalau yang boleh dimakan suci. Berarti orang boleh dimakan ya? Pengecualian itu yang nomor 15. Asadisu asyara, yang nomor 16. Maitatun, bangkai. Bangkai itu kan hewan yang mati dengan sendirinya atau disembelih tapi cara nyembelihnya salah. Itu disebut dengan bangkai. Disembelih tapi nyembelihnya tidak benar, maka ya sama hukumnya bangkai. Atau mati dengan sendirinya. Bangkai secara umum itu najis. Innama harrama alaikumul maitah, bangkai. Ghairu adamiyin, kecuali masa disebut bangkai. Kalau manusia ya gak bangkai lah ya, jenazah, mayit manusia, jenazah manusia ya tidak najis. Wasamakin dan ikan, wajarodin dan belalang. Jadi ikan, belalang, orang, nah itu 3 bangkai yang tidak najis. Ini walang. Kalau dulu di kampung itu belalang kayu. Untuk gede-gede seperti jempol, harganya mahal daripada udang mahalan itu. Biasanya ada pandan itu ya, yang berduri itu biasanya. Wal muradu bis samaki, yang disebut dengan samak di sini, samak diterjemahkan ikan, hewan laut aslinya. Kullu ma la ya'ishu fil bahri, setiap hewan yang tidak hidup fil barri, di daratan. Hewan yang tidak bisa hidup di daratan. Min hayawanil bahri, yang itu hewan laut. Wa illam yusamma samakan, walaupun hewan itu tidak dinamai ikan. Anjing laut itu kan tidak disebut ikan ya? Iya, ular laut. Nah ya pokoknya yang laut lah, putri duyung ya. Walaupun tidak disebut ikan, tidak dinamai ikan, tapi kalau memang dia hidupnya di laut, maka itu hukumnya bangkainya tidak najis. Nah masalah boleh dimakan, ya nanti kalau memang tidak membawa mandorot, ya silakan dimakan. Tapi kalau membawa mandorot, misalnya apa? Alergi ya jangan. Wong prinsip dalam Islam makan itu kan halalan, thayyiban, wala tusrifu. 3 prinsip itu. Yang pertama halal, yang kedua baik, yang ketiga bermanfaat. Jangan berlebihan. Wala tusrifu. Biar halal, biar baik, tapi kalau berlebihan ya lama-lama tidak baik. Masuk kura juga kan itu ya. Ini kan laut kura. Ya, pokoknya asal hewan itu hidupnya di laut, kalau di darat mati, walaupun namanya apa, walaupun tidak disebut ikan, itu tetap suci dan halal. Entah namanya apa. Kalau itu yang di film SpongeBob itu bintang laut atau apa? Ah iya, itu di laut. Hah? Di laut. Iya, pokoknya ya hewan, segala hewan yang hidupnya di laut. Walaupun tidak diberi nama ikan, tapi itu tetap suci, bangkainya tetap suci dan halal untuk dimakan. Qala al-Imridi fi nadhmi tahriri min bahri rajas. Berkatalah Imam Amridi dalam nazam tahrir dalam bentuk bahar rajas. Bahar itu lagu, tangga nada apa lagu. Wa kullu ma fil bahri min hayy yahil, wa in tofa aw mata aw fihi kutil.
Aslinya itu kutila, cuman karena untuk menyesuaikan jam depan tadi il, ya ikut il. Fa iya ish fil barri aidan famna'i kasartani mutlaqan wa tifda'i. Kan kalau depannya i, belakangnya i. Kalau atasnya tadi kan il, belakangnya ikut il. Wa kullu ma fil bahri min hayyahil wa intofa au mata au fihi kutil. Wa kullu ma, dan setiap hewan fil bahri yang hidup di laut min hayyin, ketika nemunya masih hidup, berarti kan disembelih dulu atau apa, yahil, maka itu hukumnya halal. Wa intofa, ataupun ketemunya udah ngambang alias sudah mati. Ikan koi harganya mahal itu, ngambang dibuang sayang. Wah, goreng enak. Saya dulu waktu kolom yang masih di sini kan dikasih ikan koi gede-gede segini. Enggak pulang 2 hari itunya mati, ngambang. Mau dibuang, katanya mahal. Dan cara tanya Mbah Google, oh ternyata enak, saya goreng. Baru ini ngerasain satu ikan 200.000. Yang nemunya udah ngambang udah di atas. Tapi halal wa intofa, walaupun nemunya itu udah ngambang, au mata atau mati, au fihi kutil, atau matinya karena kutila, dibunuh, ditembak, di apa? Di panah, di sentrum, di apa? Wes pokoknya itu semuanya halal. Fa iya ish fil barri aidan famna'i kasartani mutlaqan wa tifda'i. Tapi fa iya ish, kalau dia hidup fil barri, di darat. Aslinya dia hewan laut, tapi bisa hidup di darat. Hidup itu bukan hanya sekedar hidup loh ya, tapi bisa berkembang biak. Lah kalau sekedar hidup, ikan taruh di darat ya hidup, tapi kan hanya sebatas berapa menit kan? 10 menit kuat ya? Tapi dia kembang biaknya di air. Iya, kalau hidupnya doang loh. Iya kan? Hidup sih. Ya, yang dimaksud hidup itu hidup dan berkembang biak. Lebih 10 menit. Saya dari Bojong ke rumah aja buka kejam tuh. Betok atau pakai air, hidup aja. Hidup ya, iya. Tapi rumah masih hidup aja. Maksudnya bukan hidup itu, hidup yang berkembang biak. Fa ya'ish fil barri, tapi kalau hewan itu juga hidup di darat, aidon, ya hidup di darat, famna'i, maka cegahlah alias tidak halal. Hewan aslinya dia hidupnya di air, tapi di darat juga bisa berkembang biak, itu haram, tidak boleh dimakan. Nah, ini kan hanya sekedar patokan ya, patokannya kalau hewan aslinya itu hewan air, tapi di darat bisa berkembang biak, maka itu hukumnya haram. Nah, tugas kita kan neliti. Hewan ini enggak, gitu enggak, yang ini enggak. Kalau di situ penulis kitab ini, karena penulis kitab ini kan walaupun asli orang Indonesia, Imam Nawawi itu kan orang Serang, orang Serang, Banten ya, tetangganya Gus Roy, penulis kitab ini. Cuman kan beliau dari muda udah tinggal di Mekah, menjadi guru besar di sana, menjadi pengajar di sana. Maka beliau mencontohkan kasartoni seperti kepiting. Ya kan, butuh penelitian kan ini. Kepiting itu kalau di darat, asli di darat bisa berkembang kok enggak? Kalau sekedar hidup mungkin hidup. Maksudnya berkembang biak itu ya bertelur, terus beranak, jadi banyak. Bisa enggak? Bisa. Dia buang air. Dia buaya itu. Iya, kalau buaya ini kepiting lebih banyak. Bisa. 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 Tergantung jenisnya juga. Tergantung jenis. Iya, kepiting. Itu seandainya taruh di darat begini loh. Itu dia bisa bertelur dan berkembang biak enggak? Apa mati? Bisa kan ada dia ngelobang tuh. Iya di lubang. Kalau ada airnya, Tapi kan tetap ada airnya kan? ada airnya. Ini yang asli darat lah, aslinya darat kayak Buaya. kelinci apa-apa gitu kan darat. Ustaz. KPT enggak nih, KPT ambil ya, taruh ke kandang burung. Nah. Telur enggak? Bisa bertelur enggak gitu loh. Nggak bisa. Mati enggak? Nah, maksudnya hidup itu hidup begitu loh. Saya suka makan kepiting dan Kalau dihukumi haram repot ini.
Nah, asal ini bukan Quran, bukan hadis, kan boleh kita sanggah kan? Asal dengan ada alasan. Imam penulis kitab ini mengatakan bahwa kepiting itu bisa hidup di darat. Lah kemudian misalnya kayak Ustaz Yunus kan, wah nggak terima wong saya hobi makan kepiting kok. Ya cek lah, taruh di kandang burung kok bisa berternak, bisa, wah berarti haram ini. Tapi kok mati lah, berarti nggak bisa. Begitu loh maksudnya. Kalau di lubang masih ada. Ya di lubang kan masih ada airnya. Enggak di pinggir pantai itu makanya ada ini. Ada. Kepiting rawa itu hidupnya di rawa. Di dalamnya ada air. Enggak, Iya. di pinggir laut, di pantai dia. Pokoknya yang biasa hobi mancing-mancing itu paham lah, lebih paham. Beda jenisnya. Ya. Beda jenisnya. Nah, kalau Imam Nawawi ini hanya menyontohkan saroton. Saroton itu kepiting. Nah, Enak banget itu dagingnya. Ubur-ubur. Wah. nah ini baru nanti buat difdai, lah itu lanjutannya. Itu kan lanjutannya ada kan kasarotoni mutlakon buat difdai. Difda itu artinya kodok. Kodok tuh kodok. Ya difda itu kan kodok artinya. Ini lagi dibahas nih. Lah, ini agama itu kan hanya memberikan patokan. Hewan yang enggak boleh dimakan itu hewan yang hidup di dua alam. Di darat bisa, di laut ya bisa. Hidup itu patokannya bukan hanya sekedar hidup ya, berkembang biak. Berkembang biak. Lah, sementara kita misalnya apalagi yang hobi-hobi ya, ini kan yang anak-anak sekolah yang mempelajari kalau kepiting umpama. Nah, kalau kata Pak Yos ada jenis-jenisnya katanya. Kalau kodok bisa nggak? Ada jenisnya. Di darat hidup. Bangkok. Bisa itu tapi nggak bisa itu. Dia Harus ada airnya ya. Iya, dulu di air dia. Boleh dimakan kok. Saya nggak bilang boleh dimakan. Patokannya cuma yang hidup di dua alam, maksudnya hidup itu berkembang biak, maka itu hukumnya haram. Nah, yus. Yus. tapi itu saja. Ulama masih membilang subhat itu kodok ya. Nah, terus sekarang begini patokannya. Kalau ada hadis, kalau sesuatu yang masih diperdebatkan, itu kan ada hadis dak ma yuri buka ila mala yuri buka. Tinggalkan kalau memang kita ragu. Tapi kalau yakin kayak Ustaz Yunus, saya yakin kalau kepiting halal makan. Tapi kalau ragu-ragu halal enggak ya? Jangan. Ya kayak kodok ambil, taruh di kandang burung. Bisa berkembang biak. Nggak bisa ya Nggak mati. bisa matikan burung. Iya, wis pokoknya patokannya begini. Nah, cuman ya itu tadi, kalau memang kita ragu, jangan. Tapi kalau yakin, hajar. Yakin. Rasanya kayak kayak mansoki. Lah ya, di sini kan Imam Nawawi mencontohkan kepiting dan kodok. Contohnya beliau mencontohkan itu. Cuman kan ini kan namanya ilmiah. Ilmiah itu kan boleh disanggah. Boleh didebat tuh maksudnya. Kalau memang Quran ya udah paten wis ya wis samina wa ta'na, Quran Quran. Kalau ini kan bukan Quran. Lah kalau selama itu bukan Quran, kita boleh mendebat, yang penting ada hujah. Hujah itu apa? Alasan. Mengadakan penelitian misalnya, penelitian loh, ternyata loh. Nah, berarti kan boleh membantah. Makanya dalam dunia ilmiah saling membantah, saling menyanggah itu kan biasa. Kebenaran mutlak itu hanya di Quran. Tapi kalau karangan manusia begini boleh disanggah. Tapi ya gitu, asal jangan nyanggah, ya harus ada hujah atau argumen. Argumennya begini loh, ternyata saya sudah mengadakan penelitian bahwa kalau kepiting itu begini. Maka keputusannya bagi saya, karena sudah melakukan penelitian bahwa kepiting itu begini, maka saya hukumi halal. Tapi dengan syarat tadi harus ada argumen. Biawak. Lah kalau biawak,
Kalau biawak itu kan pernah ada kasus di zaman Nabi, udah pernah. Yaitu ketika Rasulullah berkunjung ke satu wilayah, beliau itu disuguhi daging dop. Dop itu kalau dilihat di kamus mirip biawak, mirip. Tapi bahasa Arabnya dop, nah bahasa Indonesianya apa ya dop? Di Arab iya itu dop. Nah, Di mana itu dop? ketika disuguhkan itu, Rasulullah nggak ngambil, tapi beliau melihat para sahabat makan, beliau nggak larang. Kemudian ketika ditanya, ya Rasul kok jenengan nggak ngambil? Maaf saya nggak kenal makanan ini. Nggak kenal berarti kan di kampung halaman beliau nggak ada kan? Tapi beliau nggak larang, kalau memang itu haram kan dilarang. Oh jangan ini. Maka beliau, ya wes. Nah, termasuk miara burung. Miara burung ternyata belum lama saya nemu kitabnya itu. Gimana aja? Saya miara. Lah saya Di burung ke ayam nih. Oh, kalau ayam haram. Saya Mika. Saya Mika. Ada satu itu diusir. Dibahas burung dulu, dibahas burung. itu ada seorang sahabat yang gemarnya miara burung. Entah burung apa ya, pokoknya gemarnya miara burung. Lah satu hari burungnya itu mati. Ketika mati sahabat itu pas mau jamaah atau apa ngeliat mukanya tuh kayak sedih gitu. Lah ditanya Rasulullah, "Loh, kok mukamu sedih?" Lah terus kemudian burung saya mati ya Rasul. Terus Rasulullah malah manggil orang itu dengan sebutan burung emprit. Orang yang tadi piara burung loh. Berarti kan Rasulullah nggak larang kan? Berarti kan ya boleh kan? Boleh. Makanya saya miara. Boleh. Kenapa lagi? Sekarang udah dijual. Nah, makanya tuh saya suruh terbang bebas dulu. Nanti nggak pelihara. Waduh, saya lihat di kamus, saya nggak boleh. Kamusnya kamus bahasa Cina ya. Itu malah melanggar HAM. Kebebasan burung. Terbang bebas. Daripada dia kasihan nyari makan ke sono kemari gak dapat. Saya tolongin. Orang di penjara dikasih makan. Lah iya. Qauluhu wa in tofa bil fa'i. Maksudnya qauluhu itu ucapan dari syair wa in tofa, lafaz wa in tofa itu bil fa'i dengan huruf fa. Artinya mati filma di air summa ala kemudian nimbul ke atas. Fauqa wajhihi naik ke permukaan walam yarsub dan tidak tenggelam. Semua hewan laut walaupun namanya bukan ikan itu hukumnya boleh. As-sabi'u asyara yang nomor 19. Damun darah yang disebut najis. Illa kabidan kecuali ati. Watihalan amla. Fatahirani maka dua-duanya itu suci. Malam ya doko itu hancur-hancurin ini loh, ditumbuk, di blender lah ya kalau kita ya. Pokoknya dihancur-hancurin. Wayasi rodaman dan menjadi darah. Misalnya ati itu kok ditah diapain, dihancur-hancurin kok begitu cair kok darah jadinya, maka yo tapi kalau masih berbentuk ati, berbentuk amla itu hukumnya suci. Wa illa maka kalau tidak ditumbuk atau tidak dianjurin salah bukan gitu. Wa illa maka kalau tidak menjadi darah bukan maknanya bukan pemandian.
Darah itu hukumnya najis kecuali ati dan amla. Ati dan amla itu hukumnya suci. Malam yadqa selama tidak ditumbuk wa yasirodaman dan menjadi darah. Wa illa fanajisan, maka kalau tidak maka menjadi najis. Tidak maksudnya tidak bingung. Pelajari dulu lah. Wa illa dan tidak najis manian, mani, walabanan susu, kharaja yang dua-duanya keluar ala launid dami walaupun seperti warna darah, warnanya merah kayak darah. Wa baidotan dan telur lam tafsud yang tidak rusak, bi'an lam tasluh litakhalluq dan tidak ada harapan bisa netes, fatahiratun aidon maka itu juga suci. Amma idza saral bidu, adapun ketika berubah menjadi telur itu maghiron. Maghiron itu kalau orang Jawa dulu telur puwuan. Apa? Puwuan yang hitam sama hitam. Putih sama kuningnya itu nyampur. Puwuk kalau orang Jawa dulu puwuk. Kalau orang Cilacap apa ya namanya? Telur itu kalau yang bagus kan putih dan kuning itu kan bisa. Nah ini begitu dipecah, kuning dan putihnya itu nyatu dan baunya yo. Oh iya. Nah, kalau orang Jawa dulu puwuk. Tembuhuk ya. Apa namanya? Tembuhuk kan? Tembuhuk. Iya. Kalau Betawi tembuhuk. Tembuhuk. Artinya telur busuk udah dong. Nah, iya yang telur yang putih sama iya bau kan? Iya, tembuhuk. Itu dulu kadang kalau mak dulu miara ayam, kalau yang nggak netes itu kan kadang dipecahin, begitu dipecahin ada yang malah gumpal, ada yang apa? Kadang itu nyampur dan bau lah itu ya wis buhuk lah. Nah, buhuk. Wa yaitu alladzi ikhtalata yang bercampur bayaduhu warna putihnya bisifarihi dan kuningnya. Nah, itu yang jadi permasalahan itu. Di situ fatahirun apa fanajisun? Ini Fatahirun. Fatahirun. Iya. Gus Roy yang kitabnya lain, terbitannya lain. Apa Gus Roy? Fatahirun. Fatahirun apa fanajisun? Fatahirun. Ini saya udah cek ke kitab lain, ternyata itu fanajisun. Najis. Dicoret kan? Berarti najis. Itu artinya berlawanan. Saya udah cek di kitab ini, ada kitab apa namanya I'anatul Thalibin, itu kan penjelasan dari kitab ini juga. Itu keterangannya bahwa apabila telur itu dalemannya udah nyampur antara kuning dan putih dan bau, maka itu hukumnya najis. Tapi di situ malah dihukumi suci. Makanya kebalikannya, maka ini dicoret diganti najis. Bila khilafin tanpa ada perbedaan pendapat. Jadi pokoknya semua sepakat bahwa kalau telur udah berubah menjadi itu maka hukumnya najis. Ya kalau orang Jawa dulu namanya puwuk. Kalau orang puan kan Mbak? Bukan. Bukan. Ya pokoknya begitulah. Kalau orang Sunda apa Pak Ustaz? Calak. Wes bahasanya macam-macam. Telur busuk. Ya telur busuk lah. Pak Idris tembuhuk juga. Sama. Tembuhuk ya. Tembuhuk. Yo, bahasanya macam-macam ya. Kalau dia kalau busuk. Kalau busuk. Qala Utsman Aswaifi, berpendapatlah Imam Utsman Aswaifi qauluhu dalam fatwanya damun, lafaz damun bitakfifil mim tanpa mentasdidkan huruf mim. Jadi bacanya damun. Wa bitasdidiha atau dengan membaca tasdidnya damun, sama artinya darah. Walau fi samakin, walaupun darah itu ada di ikan. Darahnya yang najis bukan ikannya ya.
Tapi kalau ikan kecil-kecil itu ada darahnya nggak, Pak ya? Kalau pas lagi mancing gitu. Ikan cere nggak ada. Enggak yo jangan cere lah yang kemudian gitu loh. Yang segini apa-apa gitu loh. Ada ya. Nah, yang najis itu darahnya bukan ikannya. Qala fil ubab, berkatalah dalam kitab Al-Ubab, kullu samakin, setiap ikan mulliha yang diasinkan. Sampai bahasanya ikan asin. Kita kata garam ini saja, milhun. Iya, milhun kan garam. Berarti kalau mulliha berarti digaremin. Nah kalau digaremin berarti kan diasinin. Walam yahruj ma fi jawfihi, dan tidak dikeluarkan apa yang di dalam ininya nih. Jauh itu jeruan. Fahuwa najisun, maka dihukumi najis. Gimana? Tapi rata-rata kalau ikan asin ya memang dikeluarin ya. Itu Zat. Nah sekarang ini Zat, kalau ikan bandeng rata-rata kan enak ya tainya itu ya. Bener loh, bener. Banyak yang ada gitu. Ya, bener. Jadi ada ususnya tuh. Tainya doang yang dimakan. Ususnya rata-rata begitu tuh. Kalau bandeng kan ada ususnya tuh. Benar. Tainya doang kan bandeng cuma tainya dibikin air itu di apa? Kuahin. Benar itu. Saya pernah makan soalnya. Nah sekarang yang jadi pertanyaannya, kalau jadi pernyataan dari kitab ini, Darahnya kita bahas ya. yang jadi pernyataan kitab ini adalah yang diasin. Yang diasin itu berarti kan bertahan sekian lama kan? Ya kalau nggak diasin, nggak tahu di sini nggak ada keterangannya. Berarti mungkin ya bukan. Kalau diasin 4 tahunan Zat. Yang dibahas itu ikan yang diasinin. Dalamannya kan dibuang. Dalemannya nggak dibuang, bukan langsung dimakan tadi bukan. Iya. Cuman setahu kita kalau ikan asin kan dalemannya bersih kan? Dibuang. Nah, kayak gabus kering kan bersih. Ya iya kan, berarti kan dibersihkan kan? Ini ikan asin maksudnya, bukan ikan. Ikan bandeng Ikan bandeng kalau diasinin Ikan bandeng mah langsung bandengnya langsung digoreng. Lah iya kalau langsung digoreng, ini yang jadi bahasan kan Yang diasinin, bukan Ya sini. langsung diolah, bukan. Yang ikan yang diasinin, Wong saya lihat kadang yang kecil-kecil itu yang tipis-tipis, kadang kalau bikin urap aja itu kan dibelah kan ya. Iya. Berarti kan bersih kan dalamnya. Bersih. Ada yang biji yang satu. ya gabus. Enggak, yang Gabus dibelah. Oh, yang layur. Lah ya mungkin kalau ikannya yang terlalu kecil yo agak repot atau gimana. Ada sebelah itu. Oh, Oi. Kerang aja kerang tainya tuh. Dimakan terus. Kayak sambil puyeng saya. yang kayak pasir-pasir itu. Nah, iya. Itu kan mana ada yang mau pasin. Kan kagak ada buat makan. Yang di sini yang dibahas itu kullu samakin mulliha wa lam yukhraj ma fi jawfihi fa huwa najisun. Nah, sekarang yang masih dipertanyaan lagi, najisnya itu najis makfu atau bukan? Kalau nakfu itu najis tapi masih bisa dimaafkan, masih dimaafkan itu dianggap enggak najis. Boleh. Masih boleh. Nah, mungkin ya ikan yang kecil-kecil tadi itu ya tetap dihukumi najis tapi makfu. Enggak beda jauh dengan hewan-hewan. Kan kaidahnya setiap bangkai itu najis, kecuali bangkai hewan yang dalam tubuhnya enggak ada darah yang mengalir. Nyamuk, kambing, walaupun bau kan ya. Tawon. Kalau cecek Ada darahnya. Ada kesetrum. Kagak ngalir maksud saya. Kagak ngalir, ada sih ada darah. Nah, iya. Jangan Ngalir. meneliti, Pak, itu. Pokoknya patokannya itu kan yang dalam tubuhnya nggak ada darah yang mengalir. Lah itu kan harus butuh penelitian kan ya. Iya. Kalau itu coak-coak enggak ya? Enggak ada. Ya berarti coak misalnya mati kok di sini masih boleh sah dipakai buat sholat. Goreng halal. Intaha selesai.
Wah, mahal buat itu dia. Wallahu a'lam Buat kecantikan. bishawab. Tapi daripada makan juga mendingan makan oteng pakai Tikus kecil yang masuk ke mulut gimana? Tikus kecil, nah itu tikus kecil rumah kata dibahas. Ada darahnya kayak itu? Kalau di foto mungkin ada darah. Nah iya ya wis. Tikus kecil yang masuk ke mulut. Ya, sendiri.